kan apanya bohong pakai trik. Nah nanti boleh nanti pistol dari anda boleh tembak saya nanti. Iya. Hanya sebatas segini ya, seperut sama sekaki nih. Ya jangan ke muka, ntar kalau kena mata buta. Gitu kan. Katanya sakti. Kalau sakti katanya santet aja Marcel. Nah sekarang gini, saya tanya lagi nih, Marcel istilah kata pengen disantet. Pengen disantet. Bisa nggak? Ini potong kuping saya. Bahkan ada ribuan umat yang sakit hati melihat beliau. Karena apa? Beliau mengatakan santet itu trik. Ini demi Allah demi Rasulullah nih. Ada tapi santet. Demi Allah demi Rasulullah. Kenapa nggak dikerjain? Nah sekarang Kan dia sudah nantangin. Jadi gini, saya luruskan agar tidak bias. Taruh. Untuk menyantet seseorang itu tidak bisa pada saat lagi viral. Karena itu kan ilmu berdasarkan doa, metafisika. udah saya katakan, udah kesepakatan jangan diupload. Kan sudah dikatakan itu hanyalah trik, ya kan? Mungkin kata-kata saya itu kenapa tidak diunggah juga, tidak dimasukkan juga begitu kan? Biar saya kata umat-umat ini saya kata biar nggak ada salah paham. Untuk video yang beredar tuh tolonglah saya kata kalian saya kata dicerna lagi. Dicerna lagi. Jikalau istilah kata video itu istilah kata beredar, maka jikalau engkau wafat nih, itu video nggak dihapus, itu mengalir amal kejelekan ente. Oke kan guys, jelaskan semuanya. Jadi pesan yang kita dapat dari video ini adalah istilah kata Duar. Nmek. Bang Ops, apa kabar Bang Ops? Mas Aan. Teman-teman gimana kabarnya nih? Gimana teman-teman kabarnya? Tantangannya belum terjawab nih. Jadi nggak bisa Terungkap nih. belum padahal faktanya gua ngomong nih ya di sini ya. Yang bermunculan di TV-TV itu kurang lebih Mas Ari yang kenal nih. Ternyata nggak sengaja ketemu dan kenal. Ternyata kamu pernah bertemu dan tahu ya. Ternyata- Orangnya kurang lebih tahu ya. Nah, tapi kita masih ada waktu sampai sebulan lah ya kan. 30 hari lah. Sebulan dari video itu pas Kan udah- lagi Udah seminggu berarti Pan ya? udah seminggu lebih. Masih ada 3 minggu 8 lagi hari, nih. iya. Coba tembus 100.000 nggak nih? Tembus viewersnya? 100.000 aja dalam sebulan itu. Bongkar. Nih, pokoknya ini janji dari Mas Ari yang sendiri bakalan Yoi. bongkar. Udah. Jadi ini yang establish signature-nya lah. Signature. Dari Huture. Tutur. Ini Apa itu? human feature. Ini OG-nya. Gue kebetulan lagi kesel sama yang pernah gua kenal tuh. Ini bisa jadi part 3 kali mungkin ya. Iya. Tentang si perdukunan ini ya. Kayaknya kita seriusin aja deh. Seri. Mungkin sampai 100 kayak Iya, kayak Netflix ya kan. Bisa sampai 100 episode. bakal kayak Jadi 2 tersanjung. season, Kayak 3 bakal- season. Tersanjung 6. bakal tersanjung ya. Season 6 yang paling terakhir. Tapi udah selama itu nggak ada movie-nya. Sinetron aja udah. Sinetron tersanjung yang paling lihat tuh topinya doang. Topinya doang. Topi tersanjung yang dilempar bisa. Kepala kok jadi ngomongin tersanjung gua. Teman-teman ini bukan ngomongin tersanjung ya. Ini Yoi. ngomongin masalah tetap keperdukunan yang kemarin. Sebenarnya awalnya perseteruannya antara Pesulap Merah sama Gus Samsudin ya. Ya. Sekarang jadi melebar banget nih. Nah, Dan juga kan kemarin gue juga sempat ngomong tuh. Pesulap Merah ternyata disomasi atau apa gitu oleh Persatuan Dukun Indonesia. seluruh Indonesia. Asosiasi. Asosiasi. Dukun ada asosiasinya. Nah, sekarang yang berkuar-kuar di media nih si asosiasi dukun ini dan ada satu Mas Kesatria kita yang gagah berani itu kamu tahu kan? Dimaksimalin lagi dimaksimalin lagi. nyolotnya ya. Bakat entertainmentnya terus aja marah-marah gitu, terus meluap-luapkan Terus emosinya. nyolot aja lah pokoknya. Iya. Ini potong kuping saya. Komennya keren-keren banget loh. Keren banget jadi hiburan gitu, jadi hiburan gara-gara Mas marah-marah. Malah jadi Entertain. gimmick. Iya, jadi gimmick. Kalau menurut lo nih, dengan adanya si bocah tengil ini ya, Kang Mas Jindan. Pakai Jindan Jun. Sarul Gunawan. Iya. Iya, kenapa nih si Kang Mas kita kenapa? Maraknya orang-orang yang mengklaim
menjadi Habib. Habib ya. Habib gitu kan. Jadi gue di sini pertama udah jelas risih ngeliat gesturnya ya. Potong kuping saya. Kan dia ngomongin adab nih waktu ada yang pernah nonton mungkin ya, ngomongin adab pesulap merah. Kontras sekali. Tapi adabnya dia begitu. Kalau maksudnya kurang sih, emosinya kurang. Lebih antagonis lagi deh. Kalau bisa guling-guling ya kan, kayang-kayang, pejurus macan yang macan di squad. Ya kita mungkin udah lihat lah ya videonya ya. Udah potongan di mana-mana kan tuh. Dia udah banyak juga jadi bintang tamu. Nah itu tuh, gue juga mau bahas itu tuh. Kenapa? Jadi yang pertama kita mereact dulu ya si sosok si Jindan ini nih. Dan si pengacara aja ini nih. Siapa yang namanya gue lupa lagi pengacara itu. Dia lah pokoknya. Iya, asosiasi dukun itu lah pokoknya. Jadi gue lihat di sini malah jadi bener-bener ini jadi panggung ya. Jadi panggung ya. Panggung Pak. Bener. Gue nggak melihat itu sebuah klarifikasi yang konkret. Kayak ilmu yang dia pakai. Iya. Jadi ilmu marketing lah ya. Itu maksud gue. Jadi ilmu yang kalian pelajarin tuh ngapain? Nah, yang kocaknya kan ternyata lau berdua sama aja bro. Kayak yang lo omelin juga gitu. Iya. Maksudnya kan dia juga kan keberatan dengan hadirnya orang-orang yang mengklaim dirinya dukun. Yes. Kayak gitu. Dalam arti penipuan berkedok agama itu. Ya benar. Cuman kan secara nggak langsung, secara teknisnya, dia juga ternyata emang begitu kan. Jadi juga dukun, bohongan kan? Juga kan, yang jarum di pipi, nggak itu udah ketahuan. Itu teknis banget. Kamu nggak mau ngebahas kan? Kamu takut kan? Kamu nggak mau ngebahas itu udah dibongkar. Nah, itu alasannya apa tuh? Coba dong. Nembak nggak tuh pakai airsoft gun. Suruh gotri. Tapi kan kalau misalkan pakai pistol beneran kan nggak boleh. Jadi artinya statement dia adalah statement yang sebenarnya jawabannya udah pasti nggak bisa. Dia nantang sesuatu yang emang secara legal nggak bakal boleh. Ini spotlightnya ke si Jindan. Jin. Dia tuh kalau gue perhatiin ya statementnya, argumennya itu udah jelas nggak akan bisa dibuktikan. Kayak nembak, ya udah nggak bakal diizinin. Terus kayak tanda tangan kontrak sampai mati misal, itu kan sebenarnya treat ancaman. Ya dong, makanya gue mau make sure lagi nih kenapa gue bisa bilang gue kontradiktif dengan klaim dia yang katanya beradab nih ya kan. Kita bedah nih. Terus gue gini, gue mau ngasih saran dong ya kalau bisa. Ya. Gue ngasih saran. Jangan saran, omelin. Enggak, gue mau ngasih saran terkait sama si Mas Jundanjin ini ya. Apa tuh? Mas Jundanjin kan dia ngomong kebal kan, kebal tembak. Gue mau saran kalau dia jadi pas pampres aja gimana? Pasti udah dicomot ya harusnya. Iya, maksud gue lu melindungi negara gitu, abdi negara gitu. Bisa maksudnya kan kalau tugasnya pas pampres kan melindungi. Dia bakalan jadi garis depan. Kalau bisa jadi ketuanya pas pampres tuh. Betul. Yang lindungin presiden. Jadi kalau misalkan ada yang nembak, dia duluan yang kena gitu dan bakal mantul kan pelurunya. Jadi pagar betis. Iya, enggak apa-apa. Nah kan dia punya ilmu. Benar. Iya enggak sih? Berarti kan harusnya logikanya gitu ya. Berarti kan harusnya kan seluruh dukun itu bisa jadi pagar betisnya negara ya. Dan iya. Atau ahli-ahli agama ya kan. Kan kayak gitu. Betul, karena ada dua angle nih dari maraknya berita tentang terkait si Jindan ini dan asosiasinya. Itu kan ada dua klaim ya. Pertama masalah sisi religiusnya, kan ya soal habaib dan ulama gitu. Yang satu lagi soal perkelinikannya kebal. Ilmunya itu ya, yang dia klaim ya, yang diklaim bisa kebal. Bener emang sampai detik ini pun gue nggak pernah lihat ada orang yang benar-benar sekebal itu ya. Emang pernah gue lihat, gue bisa nggak nyari videonya, mungkin ini videonya nih. Di Sulawesi kalau nggak salah, ada bapak-bapak yang kalau nggak salah masalahnya adalah di sini masalah hutang piutang. Jadi pas mau ditagih dia malah berontak, bawa parang, itu ditembakin sama polisi doi depan rumahnya tuh. Iya, terus ditembakin. Nah tiba-tiba si salah satu anggota polisi ini inisiatif, kayak dia tahu soal ini kali ya, tembak cincin yang ada di jarinya dan pelurunya itu kalau nggak salah diolesin daun kelor. Dan akhirnya sniper dari pihak kepolisian datang, tapi bener dia kebal itu mati beneran. Akhirnya. Tapi dia beneran kebal. Sebelumnya ditembakin. Videonya itu viral tuh, sempat viral di YouTube. Tembakin tapi pelurunya masuk. Pelurunya boncing. Oh serius? Boncing. Gila. Kayak Iron Man dong ya. Makanya gue bilang, gue mau skeptis, tapi video itu gue sih gue baru tahu ngeliatnya gue valid. Di saat itu nggak marak masalah efek soal editing ya. Mungkin kalau TV sejauh ini menjadi referensi yang paling konkret ya menurut gue ya. Karena kan banyak pertinjauan ya kan dari situ. Nah akhirnya
balik ke si siapa ya, si Jindan ini ya. Si Jindan. Ya kalau cuman kayak sorry ya gunting ya digini-giniin, lu Pisau, berani nggak pisau. pelan-pelan gitu ya kan? Pisau. Dia gitu. dipukul-pukul gini. Pukul-pukul ya kan. Digores dong, Ih, digores. Kalau mau mukul sampai jadi abon. Apa jadi Berani nggak lo? Gue pengen tahu juga nih sekarang, dia kebal kan nih sama komen-komen netizen nih. Apa maksud gue pas dia udah ngelakuin segala yang dia lakuin itu kan, terus kan banyak hate nih. Nah dia mentalnya bakalan turun gak? Maksud gue. Kalau menurut lo gimana? Soalnya yang kemarin gue lihat dia diwawancara nadanya agak adem nih Ulus. agak adem, klarifikasi agak adem, gak menggebu-gebu lagi pas lagi pertama-tama gitu. Bensinnya habis. Bensin apa belum makan kali Kamu ya? belum makan ya? Belum ngopi. Belum makan gitu. paku maksudnya. Hidup tuh gak selamanya indah deh. Tapi Van, kalau menurut gue kayaknya dia bakal kuat-kuat aja karena pertama pasti dia udah sedikit profitable kok. Terkait ini karena udah exposure ya. Iya. Ada brand-brand tipis paling masuk. Nah, lebih ke ini sih kalau gue secara Kan personal, undangan juga kan dikasih undangan duit. ya dong, ongkir-ongkir mah ada lah ya kan. Bensin makan mah. Jadi kalau gue lihat ini orang kan narsisnya tinggi ya. Iya. Menurut gue loh. Pengen banget diakui. Wow, dari awal aja udah klaimnya cicitnya ulama yang udah meninggal 300 tahun yang Iya, lalu. Bapriuk ya. Bapriuk itu dimuliakan loh. Dia dengan seperti itu aja udah menyinggung satu priuk kan. Bener. Dia udah kayak suicide mode aja sih. Kalau nyinggung-nyinggung Priuk kan, orang Priuk lawan Satpol PP aja kocar-kacir Satpol PP ya gak sih? Tapi itu tragedi loh. Iya. Itu tragedi loh. Dengan dia yang mengklaim anjir nggak tanggung-tanggung kan, dia nggak bilang dia orang Priuk kan. Dia mengklaim dia cicitnya Mbah Priuk. Iya. Ya emang. Gila, gue bilang ini bukan orang yang nyali gede menurut gue, ini orang yang udah nggak mikir panjang. Jadi sekali lagi lu jangan bangga ini. Mungkin karena emang masih muda juga ya, jadi jiwanya sangat berkobar-kobar. Semua pengen ditantangin. Sama kamu juga begitu dulu kan? Aku tahu loh kamu gimana dulu waktu muda. Gue ngaku apa? Ngaku nabi. Goblok. Bocah lagi caper-capernya lah. Ditambah lingkungan kalau menurut gue. Iya. Gue yang nggak di lingkungan preman aja radikal. Yes. Ya kan, apalagi yang lingkungannya menurut gue lingkungan klinik kayak gitu. Emang kayaknya gue lihat referensi yang udah makin mudah ini ya kan, instan. Jadi terlalu saking mudahnya dan sulit untuk ngeborder informasi itu. Jadinya kayak semua serba ditelan mentah-mentah. Ya akhirnya impactnya gue ngeliat anak-anak muda ini jadi kayak nggak mikir dua kali. Oh iya, maksudnya sekalinya caper banget, tapi mature banget gitu. Tanpa research dulu ya. Udah enggak. Tanpa research, maksudnya informasi yang dia dapat tanpa di apa namanya diolah dulu. Dipikirin dulu. Iya, jadi kalau kita mungkin istilahnya dulu kenal dengan istilah pamali deh. Kita punya pamali saat itu. Sebandel-bandelnya kita tuh. Dia kan keluar maghrib aja nggak boleh. Itu kan udah jadi stigma dan stereotype ya. Nah, gue kalau ngeliat Jindan ini secara sadar pan, kita nggak mungkin kayak gue. Hal-hal tolol yang gue lakukan itu kan pasti under alkohol. Yes. Gak pernah dalam keadaan sadar. Oh kamu minum? Iya, Oh dulu ya, dulu. Karena kalau sadar gue ciut. Besokannya salim. Jindan ini dalam keadaan sadar dan dia dalam keadaan yang full exposure saat itu. Emang sadar? Kamu tahu itu dia sadar apa enggak? Ya kalau menurut gue sih kayaknya dalam keadaan sadar ya. Iya kemungkinan ya. Kemungkinannya karena kalau ngomong nggak nyeret, nggak ngelantur dalam arti inilah impact dari alkohol kan bisa kita riset lah ya kan. Makanya gue bilang berarti dengan keadaan sesadar ini dia sampai udah nggak mikir dua kali soal efek dominonya dari statement yang dikeluarkan. Gue nggak tahu ya, bisa jadi kayak udahlah siapa sih dokter Richard kali ya kan, dia sembarangan aja tuh dar. Yang ya gue bisa nyalahin yang satunya lagi tuh berarti tuh. Gue nyalain pengacaranya. Di situ kan dia kan pembimbingnya harusnya. Karena lebih tua, lebih duluan dapat spotlight, lebih apa? Dia kan lebih intelek lah ya. Dan karena kan biasanya juga pengacara kan jadi kayak juru bicara ya, juru bicara juga buat kliennya ya. Malah jadi battle-battlean di berdua. Kan jadi kocak. Ya udah malah jadi ngomong iPhone 13 Pro Max. Malah ini opportunity. Kesempatan ya udah kasih 13 Pro Max. Langsung hijau. Persahabatan pecah karena ini. Nah, itu emang backgroundnya begitu ya? Iya, jadi si ininya backgroundnya ya. Persahabatan pecah karena ini. Terus iPhone itu kayak di zoom gitu. Ya karena
generasi kan berubah ya. Berubah. Dan juga menurut lo kayak gitu dulu lo nggak apa-apa, cuman menurut orang yang lebih tua dulu juga gitu, lo parah gitu, maksudnya gitu. Mungkin. Makanya Jadi kita menilainya anak muda yang sekarang nih lebih Ekstrim bebas sih. banget lah iya, gitu. terlalu ekstrim mengeksplor. ekstrim gitu Karena ya. tadi kan dia nggak ada apa ya, nggak ada border kayak Pamali, nggak ada wanti-wanti. Jadi kayak dia nggak ada apa ya, gue bilang nggak ada, mungkin nalarnya nggak terlalu berfungsi untuk menfilter ya informasi-informasi yang dia terima gitu. Kayak lu lihat aja bocil berhentiin truknya mati anjir. Kenapa tiba-tiba ada challenge kayak gitu kan? Nah, ini efek domino yang harus di-highlight, Man. Dari kejadian Jindan ini yang gue khawatirkan adalah kan kita ngeliat beberapa fenomena belakangan ini selalu yang indikasinya challenging. Iya, emosional ya. Emosional. Sifat emosi yang dipakai ya. Itu maksudnya. Kenapa Semacam adrenalin. Gue nggak tahu ini lembaga apa yang bisa menaungi hal ini. Harusnya dia jadi concern utama. Ya kalau basicnya kan sebenarnya sekolah. Ya, guru-guru bertanggung jawab juga tuh. Iya, betul. Orang tua pastinya kan, Atau parentingnya. Sistem pengajaran sekarang guru-guru lebih santai karena takut ini kan banyak masalah juga tuh kayak misalkan guru nyubit dikit udah dilaporin. Jadi nggak strict gitu. Nggak se-strict dulu maksud gua. Jadi apa ya? Jadi blunder ya, Pak. Jadi serba salah, Pak. Serba salah balik lagi. Serba salah. Cuman kalau misalnya ditinjau dari efek dominonya sih, ya sorry itu gue tipe yang mungkin akan reaktif ya. Artinya gue setuju gitu. Gue setuju kalau guru kayaknya